Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Safa Media Entertainment yang setiap harinya memberikan kisah-kisah menarik dan inspiratif. Kali ini kami akan membagikan kisah berjudul Kisah Nenek Siluman Buaya Tawarkan Pesugihan pada Warga. Sahabat Safa Media, bertemu dengan makhluk halus yang menyeramkan tentu tak diinginkan kebanyakan orang. Lantas bagaimana jika, misal, makhluk itu mengikuti kita ke rumah, bahkan mengajak kita bersahabat? Peristiwa yang membuat bulu kuduk itu merinding terjadi di perumahan tempat tinggalku. Lokasi itu memang tergolong baru, sehingga identik dengan hal-hal mistis. Serta menyukai tempat-tempat yang baru. Selain itu, sebelum menjadi perumahan, lokasi itu dulunya ialah semak belukar, hutan rimba, atau lahan kosong yang di jamak dianggap masyarakat sebagai tempat para makhluk gaib. Kejadian mengerikan itu bermula sebut saja Anang bersama istri dan kedua anaknya berdatangan ke rumah orang tuanya. Tidak jauh dari perumahan itu. Seusai sholat isya, Anang dan juga istrinya pamit untuk pulang ke perumahan. Anang pulang dengan mengendarai sepeda motor, memboncengkan istri dan kedua anaknya. Saat itu, kondisi jalanan begitu lengah dan sepi. Mereka menuju rumah hampir tengah malam, memasuki kawasan hutan beberapa kilometer tak jauh dari perumahan itu. Suasana semakin sunyi, jarang ada rumah di sana, dan kendaraan pun tak ada yang lewat. Anang melintasi pelan di jembatan menuju komplek perumahannya. Di jembatan yang sekitar 300 meter dari perumahan itu, suasana amat sepi dan udara tiba-tiba menjadi begitu dingin. Di kanan dan kiri jalan tidak terlihat apa-apa selain pepohonan lebat dan sungai kecil yang airnya tak terlalu deras. Tepat saat Anang melintasi jembatan itu, ia melihat seorang nenek tua berjalan bongkok dengan sorot mata yang amat tajam pada ia dan keluarga. Dalam pikiran Anang ketika itu, si nenek hanyalah warga sekitar yang sedang melintas. Karena tak ada firasat sedikit pun, Anang tetap membiarkan perempuan tua yang mengenakan kebaya berwarna coklat tempo dulu dengan motif bunga-bunga tersebut berjalan. Namun anehnya, dengan jelas Anang melihat kulit nenek itu bersisik, mirip dengan yang ada di dalam tubuh buaya. Keanehan terjadi saat Anang bersama istrinya tiba dan masuk ke rumahnya. Kala itu, lampunya dinyalakan dan anak bungsunya berumur 3 tahun langsung menangis. Anang dan istrinya lantas bergegas membawa anaknya itu ke kamar. Namun tangisan itu tak kalah mereda. Sesekali, anaknya menuju ke ujung kamar. Saat menengok ke arah tunjukan anaknya itu, Anang dan istrinya sok-sok mati dengan mulut seakan kaku dan bulu kuduk berinding. Betapa tidak, si nenek yang ditemui di atas jembatan tadi rupanya ada di dalam kamar. Karena lampu kamar menyala, wajah si nenek misterius tersebut terlihat amat jelas. Ia tampak begitu menyeramkan, dan di bagian dahi, pipi hingga dagunya terdapat tonjolan hitam seperti sisik buaya. Ia tampak sebagai seekor siluman. Keheningan pun pecah saat si nenek berbicara untuk meminta dibuatkan segelas kopi. Tidak ada kopi, silakan tinggalkan rumah kami, kata istri Anang menolak dengan nada tinggi. Apa kita boleh bersahabat? Nenek itu malah menyahut, aku akan membuat kalian kaya raya. Lanjutnya, mendengar jawaban itu, Anang dan istrinya paham bahwa nenek itu ialah siluman atau iblis atau setan apapun yang sedang berniat untuk menawari mereka pesugihan. Dan karena tak tahu konsekuensi macam apa yang akan menimpa jika menerima tawaran itu, Anang pun bergeming. Sesaat setelah mendengar tawaran si nenek untuk bersahabat, Anang lantas dengan sigap
mengambil Al-Quran. Ia lalu membaca Yasin. Ketika selesai membaca surat itu, betapa kagetnya ia melihat si nenek tadi telah hilang. Di tempat bekas nenek tadi berdiri, terdapat kumpulan abu, tampak seperti barang yang selesai dibakar. Maka akibat keteguhan hati juga kesolehannya, anak dan istri bisa menyelamatkan hidup mereka dengan menolak tawaran dari si nenek. Mereka pun kemudian melanjutkan hidupnya dengan tenang, meskipun dengan keadaan ekonomi yang seadanya. Kekayaan bisa dicari, walau itu juga hal yang tak mesti membuat hati kita tenang. Kata Anang, kalau kebahagiaan dan nyawa, kita mau cari kemana? Lanjutnya, ia mengatakan itu saat mendatangi ronda ruti perumahan kami. Aku ada di sana mendengarkan ceritanya, dan teman-teman hanya bergeleng-geleng, terpana dengan merinding di saat bersamaan. Demikian kisah hari ini. Jangan lupa nantikan kisah terbaru dari kami. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.